Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta dan berbahagia di rumah. Kali ini bersama Pak Rohman kembali lagi untuk mengajarin di masa COVID-19 ini. Pak Rohman akan selalu tetap mengajar kepada kalian dengan giat dan penuh semangat. Pak Rohman selaku wali kelas dan selaku guru MI Nurul Huda akan selalu siap mendidik kepada kalian dan selalu mengarahkan agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi meraih cita-citanya, sehingga kalian mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Sebelum mulai pelajaran hari Senin ini, yang mana biasanya mengadakan upacara, namun saat seperti ini kita hanya bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Menyanyikan lagu perlu diketahui oleh anak-anakku dan wali murid bahwa pelajaran ini adalah tematik, di mana pelajaran ini menyangkut pelajaran tentang PKN, Bahasa Indonesia, SBDP. SBDP itu Seni Budaya dan Prakarya, MTK dan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Untuk tema yang pertama tentang masalah materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana di tema pertama ini ada beberapa subtema yang kita bahas. Tema yang pertama yaitu tentang masalah ciri-ciri makhluk hidup. Namun sebelum menginjak ke ciri-ciri makhluk hidup, Pak Rohman akan bertanya kepada anak-anakku, ada berapa macam makhluk hidup? Ya, ada yang jawab sapi, kambing, terus ayam. Ya, oke. Bagus. Kelinci, ya, tikus, cicak, oke, gak apa-apa. Nah, oke, sekarang stop dulu untuk jawabannya. Untuk makhluk hidup ini dibagi 3. Yang pertama yaitu manusia. Yang kedua yaitu
hewan, dan yang ketiga yaitu tumbuhan. Semua makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Mengapa? Karena makhluk hidup saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, manusia membutuhkan makan, seperti memakan nasi. Nasi ini terbuat dari apa? Dari beras. Beras dari mana? Dari tumbuhan. Jagung juga seperti itu, mungkin dari tumbuhan. Terus ubi juga dari tumbuhan. Terus manusia juga membutuhkan mungkin sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini terbuat dari mana? Dari tumbuhan. Contohnya bayam, kangkung, dan lain-lain. Oh ya, ada yang jawab jangan kelor. Oke, gak apa-apa. Itu juga dari tumbuhan. Jangan asam. Oke, gak apa-apa. Jangan asam. Terus manusia juga membutuhkan mungkin ini sebagai ikannya, mungkin seperti itu ya. Ada daging sapi, ayam. Oke, ada yang jawab tempe dan telur, tahu. Oke, gak apa-apa. Itu ya. Ini semuanya juga dari hewan ya. Untuk anak-anakku, sebelum menginjak ciri-ciri makhluk hidup, kita sebagai makhluk hidup, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah dikarunia kita semuanya. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, maka kita wajib bersyukur dengan lapang dada dan berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan tersebut. Contohnya yang sudah tertera di lambang Garuda Pancasila yang terletak pada sila pertama yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang yaitu bintang. Kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus saling menghormati antar sesama dan kita punya rasa tolong-menolong terhadap sesama pula. Maka dari penjelasan di atas tersebut, terbentuklah kerukunan hidup antar sesama manusia. Ya, jadi kita ini harus saling rukun, baik rukun rumah tangga, rukun tetangga, bahkan kepada yang lainnya. Kita harus tetap rukun. Walaupun berbeda-beda warna kulit, bahasa, dan sebagainya, tetap kita harus rukun. Dan jangan lupa kita harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Oke. Ini tentang masalah ciri-ciri makhluk hidup. Adapun untuk ciri-ciri makhluk hidup ini terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama, makhluk hidup bisa bernapas. Makhluk hidup bisa membutuhkan makan dan minum. Terus makhluk hidup itu membutuhkan gerak. Makhluk hidup butuh pertumbuhan atau tumbuh. Terus makhluk hidup butuh berkembang biak. Yang keenam, yang terakhir itu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Namun biar kalian jelas, kita bahas bersama-sama mulai dari sekarang. Ciri-ciri makhluk hidup, ini yang pertama tadi, makhluk hidup bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan udara, karena tanpa adanya udara, semua makhluk hidup akan mati. Baik manusia, hewan, tumbuhan, ini butuh semuanya tentang masalah udara sebagai pernapasan. Terus yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman supaya tetap hidup. Karena makhluk hidup itu kalau tidak makan dan minum, maka makhluk hidup tersebut akan mati kelaparan dan kehausan. Ini termasuk manusia dan hewan.
Begitu pula tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak mendapatkan air, maka akan mati kekeringan. Tetapi proses pembuatan makanan oleh tumbuhan disebut fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, proses fotosintesis berlangsung, maka tumbuhan mengubah air menjadi makanan yang disebut zat hara dari dalam tanah. Sedangkan karbohidrat diperoleh dari udara yang disebut oksigen. Berarti kan tumbuhan masih membutuhkan udara ya. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu makhluk hidup butuh gerak. Jadi semua makhluk hidup itu akan bergerak seperti manusia dan hewan, mengalami perpindahan tempat. Contohnya Pak Roman berpindah ke tempat dari Madura pindah ke Tuban untuk mencari rezeki. Nah, itu namanya butuh gerak. Ya. Terus hewan juga seperti itu, butuh gerak, tidak tinggal diam. Tumbuhan juga. Namun untuk tumbuhan ini berbeda, hanya bergerak meliputi yang pertama tunas daun dan batang tumbuhan serta mengarah datangnya matahari. Terus akarnya akan memanjang ke bawah dan ke samping supaya untuk daya tahan ya, supaya kuat akarnya itu masuk ke dalam. Terus yang ketiga, bunganya menjadi mekar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk makhluk hidup bergerak untuk memperoleh makanan. Yang kedua, menghindari dari musuh atau mempertahankan diri. Jadi kayak Pak Roman juga seperti tadi, Pak Roman dari Madura pindah ke Tuban untuk mendapatkan atau memperoleh makanan ya. Terus untuk Bapak yang masih di situ, Bapak saya kok masih di Tuban, Pak. Nah, itu tetapi kan berpindah tempat ke ladang. Tuh, ya. Jadi semuanya akan berpindah tempat. Terus yang nomor 4 yaitu makhluk hidup tumbuh. Artinya tumbuh, semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Contohnya manusia dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua atau orang tua, dan seterusnya. Begitu pula mungkin yang punya sapi, yang pertama kecil, ya pedet, katanya orang Jawa pedet. Nah, lama-kelamaan besar-besaran jadi sapi ya. Oke, gak apa-apa. Terus yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya dapat menghasilkan keturunan atau mempunyai anak. Ya, mempunyai anak. Jadi untuk anak-anak itu semuanya tentang masalah makhluk hidup itu akan berkembang biak ya. Terus yang selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Apa yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang? Yaitu kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Contohnya, rangsangan cahaya, sentuhan, angin, api. Nah, kalau manusia biasanya kalau rangsangan cahaya dijemur biasanya mengalami rasa panas. Terus kalau disentuh mungkin ketika waktu tidur diopok-opok ya, itu biasanya. Terus angin memang tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Terus api, mungkin kalau kesentuh api langsung kepanasan dan sebagainya. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, dalam ciri-ciri makhluk hidup, sebelum menginjak dalam ciri-ciri makhluk hidup anak-anak, Pak Roman tadi lupa
tentang masalah gerak ya. Gerak ini untuk di dalam pelajaran PJOK, olahraga, biasanya itu dibuat tentang perlombaan. Perlombaan lari biasanya. Namun di dalam lari, karena bergerak, lari itu biasanya terus dibentuk biar ketahuan antara mana yang menang, mana yang kalah, itu biasanya dibentuk garis. Kalau garis awal itu biasanya yang pertama itu dinamakan garis start. Ya, ingat-ingat garis start. Kalau perlu dicatat. Oh iya, katanya Pak Roman, garis awal biasanya disebut garis start untuk dalam perlombaan lari. Terus untuk yang terakhir itu namanya garis finish. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Ini dalam ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa persamaan dalam perkembangbiakan antara cicak dan ikan. Ini mengalami persamaan. Kedua hewan tersebut memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti jenis ikan mas yang bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 atau 100 lebih. Namun kalau cicak ini dengan cara bertelur hanya beberapa. Persamaannya gimana? Yaitu bertelur. Cicak adalah suatu contoh makhluk hidup, dan untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Cicak di Dinding. Ini lagunya Cicak di Dinding. Ini ciptaannya yang diciptakan oleh lagu ciptaannya Ate Mahmud. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, itu nyanyiannya ya. Ini ciptaan oleh Ate Mahmud. Ciri-ciri cicak adalah bergerak dengan cara merayap, bukan melompat ya, tapi merayap. Cicak membutuhkan makanan, salah satunya jenis makanannya adalah nyamuk. Pada nyanyian di atas, tanda yang berwarna kotak merah kecil dan kotak merah panjang, artinya pola lagu di atas tersebut mempunyai pola pendek dan pola panjang. Ini pelajaran SPK ya. Jadi, pada baris pertama sampai baris ketiga mempunyai pola lagu yang sama. Tadi yang cicak-cicak itu di dinding. Dari pendek, kotaknya kan kecil-kecil. Berarti pendek, 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 panjang. Terus pendek, 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 panjang. Pendek, 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 panjang. Nah, ini lagu yang pertama 1, 2, 3 itu mempunyai pola yang sama. Untuk yang baris yang keempat itu beda. Panjang, pendek, pendek, panjang. Oke, paham ya? Bisa dipahami untuk anak-anakku ya. Insya Allah paham dan mengerti. Adapun pembelajaran matematika sebagai berikut. Ini menyangkut tentang pelajaran matematika sekarang. Oke, kita lanjut sama Pak Rohman. Nah, penulisan lambang bilangan. Dalam penulisan lambang bilangan, anak-anak harus mampu membacanya dan menguasainya. Artinya, kalian harus mampu membaca. Masa kelas 3 tidak bisa membaca? Bisa ya? Oke. Baik penulisan, angka maupun huruf. Serta anak-anak mampu dalam mengurutkan lambang bilangan, mulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Dan begitu sebaliknya, mulai bilangan terbesar ke bilangan terkecil.
Tadi ada yang digaris bawahi ini sama Pak Roman anak-anak harus mampu membaca. Berarti ini pelajaran bahasa Indonesia loh ya, tentang membaca. Membaca itu ada membaca nyaring, ada membaca tidak nyaring ya. Bisa di dalam hati. Oke, kita lanjut tentang masalah pelajaran penulisan lambang bilangan. Ini contoh yang pertama. Angka dengan membaca bilangan. Nah, ada 1 0 0 0 0. Jadi 1 0 0 0. Ada 3 nolnya. Maka ini dibaca 1000. Oke, tadi ada 1 0 0 0. Berarti 3. Kalau 2 1 0 0 dibaca berapa? 100. Oke, kalau cuman hanya 1 berarti 10. 1 0 berarti 10 ya. Oke, kita lanjut. Karena ini sudah kelas 3 menginjak ribuan ya. Terus contoh yang kedua, ada 4 2 5 0. Jadi ada 4 2 5 0. Ini dibaca berapa? Yaitu dibaca 4250. Oke, paham ya anak-anak? Coba sekarang contoh yang kedua sama Pak Roman tak balik. Kalau tadi angka dengan membaca bilangannya, sekarang tulisan huruf dengan penulisan angka bilangannya. Ini dibalik sama Pak Roman. Ini ada tulisan 9000. Maka ditulis dengan bilangan yaitu 9000. Berarti 3. 9000. Berarti nolnya ada 3. Oke. Terus contoh yang kedua. 3649. Maka ditulis dengan angka bilangannya 3 6 4 9. Dibaca 3649. Roman ulangin. 3 6 4 9 dibaca 3649. Oke, kita lanjut. Ini tentang mengurutkan sekarang angka bilangan. Jadi anak-anak harus tahu untuk mengurutkan ya. Coba sekarang perhatikan bilangan-bilangan berikut. Urutlah bilangan mulai dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, yang perlu diperhatikan yang mana? Yang digaris bawahi sama Pak Roman. Bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Berarti mulai dari yang kecil ke terbesar diurut. Ya. Ini contohnya ada bilangan yang masih diacak sama Pak Roman. Nih, coba diperhatikan. Ada angka 1000, ada angka 1250, ada angka 1200, ada angka 1255, ada angka 1225, ada angka 1220. Nah, kira-kira yang terkecil yang mana ya? Maka anak-anak mencari bilangan yang nilainya paling kecil atau rendah terlebih dahulu. Nah, begitu seterusnya dicari. Pokoknya yang terkecil dulu, habis itu yang lebih besar dikit. Nah, ya. Yang terkecil berapa? Yaitu 1000. Nah, di atasnya 1000 berapa ya? 1220. Bukan. Ya. Ini
adalah 1.200. Nah, habis itu baru naik lagi. Naik lagi yaitu 1.220. Baru naik lagi 1.225. Terus yang nomor 5 yaitu 1.250. Yang terakhir yang paling besar yaitu 1.255. Adapun sekarang untuk contoh yang kedua, ini masih diacak lagi sama Pak Roman biar tambah paham dan mengerti. Ada 3.100, ada 3.400, ada 3.200, ada 3.000, ada 3.300, ada yang terakhir ada 3.500. Maka anak-anak mencari bilangan yang nilainya paling kecil atau rendah terlebih dahulu dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anakku, coba sekarang kerjakan. Pak Roman ingin tahu. Ayo, dikerjakan. Mana menurut kalian yang paling kecil terlebih dahulu? Kita hitung sampai 5 saja. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, stop. Nah, yang paling kecil yang mana? Iya, ada yang betul. 3.000. Oke, 3.000. Terus? Ya, ada yang lagi. Yaitu yang paling betul yang di pojok sana. Yaitu 3.100. Terus lagi? Yang mana? Yaitu 3.200. Ya, mulai pintar. Ya, semuanya sudah bisa. 3.300. Oke. Ya, 3.400. Oke. Ya, yang terakhir yaitu 3.500. Oke, sudah bagus ternyata ya. Bisa mengurutkan untuk anak-anakku yang tercinta. Nah, untuk yang selanjutnya ini dan coba sekarang Pak Roman perhatikan untuk bilang-bilangan berikut ya. Ini bedanya tadi. Kalau tadi yang mulai dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang tak balik sama Pak Roman. Urutlah bilangan mulai dari bilangan terbesar ke terkecil. Tolong diperhatikan yang garis bawah. Mulai dari terbesar dulu ke terkecil. Oke, ini ada contoh yang masih diacak sama Pak Roman. Oke, kita perhatikan. 1.400, ada 1.250, ada 1.300, ada 1.250, ada 1.200, ada 1.350, ada yang terakhir yaitu 1.450 ya. Oke, berarti ini masih belum diurut ke mulai dari terbesar ke terkecil. Masih ada 1.400, 1.250, 1.300, 1.200, 1.350, ada 1.450. Maka anak-anak mencari bilangan yang nilainya paling besar terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, ini yang paling besar yang mana? Anak-anakku. Yang paling besar yang ini kita lihat terlebih dahulu. Oh, yaitu 1.450. Oke, kita ditulis langsung 1.450. Nah, di bawahnya 1.450 berapa? Nah, yaitu 1.400. Di bawahnya lagi. Oh, 1.350. Oke, kita ditulis langsung 1.350. Di bawahnya lagi 1.300. Oke, ditulis lagi 1.300. Terus selanjutnya yang nomor 5 yaitu 1.250. Baru yang terakhir ini 1.200. Ini yang paling kecil ya. Contoh yang kedua sekarang sambil siap-siap dikerjakan lagi nanti ya. Kalau udah muncul
nanti langsung ditulis. Kira-kira berapa? 4.000. Ada 4.100. Ada 4.400. Ada 4.200. Ada 4.300. Dan yang terakhir yaitu 4.500. Maka anak-anak mencari bilangan yang nilainya paling besar terlebih dahulu dan seterusnya. Nanti kecil ya. Nah, oke. Di antara ini kira-kira berapa ya yang paling besar? Nah, hitung sama Pak Roman mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Oke. Jawabannya kira-kira sama dengan punya Pak Roman atau tidak ya? Kita cocokkan sama Pak Roman ya. Oke. Yang pertama yaitu 4.500. Nah, di bawahnya ini berapa ya? Kira-kira yaitu 4.400. Nah, di bawahnya lagi 4.300. Di bawahnya lagi yaitu 4.200. Di bawahnya lagi yaitu 4.100. Dan yang terakhir yaitu 4.000. Siapa yang betul semuanya sekarang? Gak usah malu ya. Gak usah malu. Karena gak kelihatan temannya kok. Oke. Tapi malu pada dirinya sendiri saja. Ya. Oke, kita lanjut tentang masalah penjumlahan sekarang. Penjumlahan. Oke. Ini tentang masalah penjumlahan. Kira-kira anak-anak bisa tentang masalah penjumlahan ya. Insya Allah bisa kalau diajarin Pak Rahman. Dalam penulisan penjumlahan, anak-anak harus mampu menyelesaikan dengan baik dengan cara menyusun. Jadi disusun nanti. Ya, biar paham, biar tahu. Karena ini awal dari kelas 3, jadi kita harus menyusun, melatih menyusun. Mungkin pernah dulu diajari di kelas 2, tapi nggak sampai ribuan, hanya puluhan atau ratusan ya. Nah, ini contohnya dari Pak Roman ada 1.400 ditambah 1.250 sama dengan berapa ya? Tedeng, 2.650. Nah, gimana caranya untuk menyelesaikan? Pak Roman tadi bilang menyusun. Jadi kita disusun, yaitu 1.400 disusun dengan 1.250, baru kita dijumlah, ditambahkan. Nah, cara menambahkan dari mana anak-anak? Dari belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlahnya sama ya. 2.650. Ini contoh yang kedua sekarang. Dengan cara menyusun, menyimpan. Ya, menyusun dengan cara menyimpan. Ada 2.235 ditambah 1.125 sama dengan berapa ya? 3.360. Caranya untuk menyelesaikan sama tadi ya. Seperti ini. 2.235 disusun dengan 1.125, maka kita jumlahkan. Sekarang ditambah. Dari mana caranya? Bukan dari depan, tapi dari belakang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tetapi jangan ditulis 10 langsung, ditulis 0 kosong terlebih dahulu atau 0. Ditulis 0 terlebih dahulu. Yang satunya kemana Pak? Disimpan di atasnya 3. Nah, ini baru kita jumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4.
4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, gitu ya caranya. Terus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Terus lagi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlahnya sama dengan yang di atas ya. Tadi 3.360. Oke. Sekarang ada lagi contoh yang ketiga tanpa menyusun. Ada 3.100 ditambah 1.354 sama dengan teneng. Jawabannya inilah 4.454. Kira-kira sama enggak ya dengan cara disusun? Coba kita lihat. 3.100 disusun dulu dengan 1.354. Baru kita jumlahkan, ditambah. Dari mana? Dari belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 4 sama dengan 4. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 3, ini kebalikannya ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Oh, ternyata sama. Oke. Nah, untuk anak-anakku, itu tadi ada penjumlahan. Adapun sekarang tentang masalah tugas dari Pak Roman sebagai berikut. Tadi Pak Roman membahas tentang PKN ya juga. Jadi sekarang Pak Roman akan ngasih tugas PKN. Untuk tugasnya lainnya bisa dilihat di buku PR yang Pak Roman kasih kemarin lembaran ya. Yang pertama, membuat teks Pancasila. Terus yang kedua, tulislah lambang yang berada di teks Pancasila. Untuk kalian menulis teksnya Pancasila. Untuk yang nomor 2 ini gimana maksudnya Pak? Menulis lambangnya saja. Kalau tadi lambangnya kan ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya seperti apa? Bintang. Ya. Nah, oke. Lambangnya tadi yaitu bintang untuk ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, bacalah teks Pancasila. Adapun keterangan dari Pak Roman seperti ini. Tugas untuk nomor 1 dan 2 difoto lalu dikirim ke grup WA. Ya. Ini ditulis tadi 1 Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, terus ke bawah. Terus di bawahnya lagi yang nomor 2 itu ada lagi. Yang nomor 2 cukup ditulis bintang, habis bintang apa, gambar apa itu ya. Itu di situ ditulis ya. Nah, tugas yang nomor 3 ini gimana Pak? Membuat video, yaitu membaca dengan teks Pancasilanya tersebut. Baru di video sambil membaca. Tapi jangan lupa untuk nomor 1 dan 2 ini nanti dikasih nama dan kelas berapa. Untuk yang nomor 3, perkenalkan diri nama kalian. Contoh, nama saya Abdurrahman, kelas 3A. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan seterusnya seperti itu. Ya, cuman baca seperti itu. Oke, baru dikirim video tersebut kepada Roman. Oke, sekian dulu dari Pak Roman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.